What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue akan membawakan lagi satu kasus yang sangat menarik. Dimana kalau biasanya kasus-kasus kejahatan itu kan biasanya dipercaya nama polisi, kalau nggak detektif, kalau nggak mungkin saksi yang berada di situ kan, dia ngeliat kasusnya secara langsung, dia bisa memberikan kesaksian nih, jadi kasusnya itu pecah. Atau mungkin pada zaman sekarang kasus-kasus seperti ini bisa dipecahkan dengan cara melihat CCTV kan. Nah tapi kali ini kasusnya unik banget, dimana yang memecahkan kasusnya ini adalah korbannya yang sudah meninggal. Gimana caranya korban yang sudah meninggal itu bisa memecahkan kasus yang gak ada saksinya sama sekali gitu. Nah kasus ini terjadi kepada seorang wanita bernama Teresita Basa, di mana arwahnya yang dia sudah meninggal itu merasuki seseorang dan memecahkan kasusnya sendiri. Bener-bener gak masuk logika kan, kayak gimana caranya arwah yang sudah meninggal bisa memecahkan kasusnya sendiri gitu. Tapi sebelum gue cerita lebih lanjut, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Ada di pojok kanan video kalian nih, ada tulisan subscribe, diklik aja. Abis itu klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru kalau gue ngupdate video terbaru nih. Jadi kalian menjadi penonton pertama yang nonton video-video terbaru gue dan orang yang paling update. Jadi jangan lupa klik tombol loncengnya ya. So langsung aja kita ngebahas kasus mengenai Teresita Basa ini nih. Gimana caranya seorang arwah yang sudah meninggal bisa memecahkan kasusnya sendiri. Teresita Basa adalah seorang wanita keturunan Filipina yang lahir pada tahun 1929 dan akhirnya pergi ke Amerika pada tahun 1969 untuk sekolah musik. Tapi pada akhirnya dia itu bekerja menjadi seorang terapis di rumah sakit Chicago. Menurut keluarga dan orang yang mengenal Teresita Basa ini, dia adalah orang yang pendiam dan sederhana. Tapi pada suatu malam dia ini menjadi korban kejahatan, di mana pada malam tanggal 21 Februari 1977 pemadam kebakaran dipanggil ke apartemen Teresita Basa ini, di mana dikatakan di situ sedang terjadi kebakaran hebat. Akhirnya tepat pada pukul 9 malam pemadam kebakaran ke situ dan selesai memadamkan api. Yang uniknya ini mereka menemukan di bawah puing-puing apartemen Teresita Basa ini ada sebuah jasad atau ada seorang jasad yang tidak menggunakan pakaian lagi, tertutup kasur gitu. Jadi dari penemuan ini akhirnya para pemadam kebakaran ini memanggil polisi karena sepertinya sih ini adalah kasus kejahatan yang direncanai, karena polisi menemukan pada saat itu Teresita Basa ini tidak menggunakan pakaian sama sekali. Kemudian di dadanya ini tertancap sebuah pisau. Jadi polisi menduga pada saat itu, oh mungkin kebakaran ini digunakan oleh pelakunya untuk menutupi kasus kejahatan ini. Jadi kebakaran ini tuh sengaja dibuat oleh pelaku kejahatan ini. Dari penemuan ini, polisi sangat menduga Teresita Basa ini telah menjadi korban kejahatan wik-wik. Jadi pada saat itu kan kita ngelihat keadaan korban itu tidak menggunakan pakaian sama sekali kan. Tapi anehnya ketika diotopsi jasad si Teresita Basa ini, polisi tuh nggak menemukan tanda-tanda ada kekerasan dari korban wik-wik itu loh. Tapi malah polisi melihat ada beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya ini, luka-luka lebam kecil. Nah di situ polisi cukup kesulitan karena pada saat itu juga polisi nggak berhasil menemukan barang bukti yang memadai, karena keadaan apartemen Teresita Basa itu kan seperti yang kita ketahui telah terbakar habis kan. Di situ polisi cuma menemukan sebuah memo kecil di mana ada tulisan belikan tiket bioskop kepada seseorang yang berinisial AS. Nah kalau ini kejadian tahun 1977, nggak ada CCTV sama sekali dan inisial yang AS itu banyak banget. Polisi tuh jadi sangat lebar gitu. Siapa terduga tersangkanya ini? Polisi tuh cukup sulit melihat ini siapa pelakunya. Tapi pada waktu itu memang polisi ini menduga ada dua orang yang menjadi pelaku kejahatan ini, yaitu seseorang yang ya sudah pasti inisialnya AS ini, dan satu orang ini adalah kekasih atau bisa dibilang pacarnya si Teresita Basa. Karena menurut teman-teman dan orang yang mengenal Teresita Basa bersama kekasihnya ini, mereka berdua itu memang sering cekcok. Jadi polisi menduga ada dua orang yang bisa menjadi pelaku kejahatan Teresita Basa ini nih. Dan akhirnya setelah 5 bulan kasus ini berjalan dengan bukti yang sangat sedikit sekali, karena memang rumahnya Teresita Basa itu terbakar, nggak ada CCTV, keadaan waktu itu masih sangat, ya bisa dibilang jadul lah, 1977, polisi itu sangat kesulitan menetapkan siapa pelaku sebenarnya. Tapi uniknya pada saat itu juga ada seorang wanita bernama Remy yang garis keturunannya itu juga seorang Filipina dan rupanya adalah coworker atau bawahan Teresita Basa di rumah sakit. Di situ dia bersama suaminya menelepon polisi dan meminta polisi untuk datang ke rumahnya karena dia mengaku dia memiliki
apa ya, bisa dibilang ya, memiliki bukti, tapi bukan benar-benar barang bukti, dia bisa memberikan kesaksian dari kejadian kasus Teresita Basa ini. Ketika polisi dan detektif pergi ke rumahnya Remy, di situ ada suaminya juga yang bernama Joe. Mereka mengatakan mereka didatangi arwah Teresita Basa dan menceritakan semua kasus kejadian ini. Wah, polisi sampai di situ ya benar-benar gimana ya? Pada saat itu ya cukup kaget. Kalau misalnya buktinya dia ngelihat kejadian itu, polisi mungkin bisa langsung percaya. Tapi dibilang arwahnya Teresita Basa cerita ke Remy untuk beri kesaksian kepada polisi. Ini kan sangat sulit dipercayai oleh polisi kan. Tapi pada saat itu karena memang nggak ada bukti lainnya lagi, akhirnya polisi dan detektif mau mendengar dulu apa yang akan dikatakan Remy dan suaminya. Di sini Remy menceritakan setelah beberapa saat kasus Teresita ini terjadi, di situ dia sempat mendapatkan beberapa penglihatan dan didatangi di mimpi oleh sosok yang mengaku sebagai Teresita Basa. Di sini sosok Teresita Basa itu menceritakan dan memperlihatkan apa yang terjadi pada malam hari itu. Kemudian sosok Teresita Basa ini bahkan memohon kepada Remy untuk menceritakan kesaksian ini kepada kepolisian. Tapi ya pada waktu itu gimana caranya, kok mimpi doang, gimana cara ngomong ke polisi, ntar dikira dia gila lagi. Tapi uniknya pada waktu itu suaminya si Remy ini yang bernama Joe juga memberikan kesaksian dimana ketika istrinya ini tidur, tiba-tiba istrinya ini terbangun dan dia itu berbicara menggunakan suara orang lain. Jadi kan setiap orang itu punya ciri khas suara yang lain kan. Nah di sini suaminya udah biasa ngedenger suara Remy, tiba-tiba suaminya ngedenger ada suara wanita lain yang berasal dari mulut Remy. Gimana dia nggak kaget? Dan akhirnya dia itu notice kalau itu adalah suara Teresita Basa. Nah di sini sosok yang mengaku sebagai Teresita Basa itu juga memohon kepada si Joe ini agar kasusnya ini diaduin ke polisi. Bahkan gak berhenti di situ aja, sosok Teresita Basa ini memberitahukan siapa pelaku dari kejahatan ini. Pelakunya bernama Alan Sowery dan dia itu juga menjelaskan Alan ini pernah bekerja di rumah sakit mereka itu. Dan uniknya ketika Remy ini bangun, dia itu juga menceritakan hal ini kepada suaminya. Dan suaminya juga bilang ketika istrinya tidur itu dia seperti kerasukan sosok Teresita Basa. Tapi pada awalnya kedua pasangan suami istri ini nggak mau mengadukan hal ini kepada polisi karena menurut mereka itu nggak ada barang bukti yang cukup kuat. Tapi beberapa hari kemudian lagi-lagi sosok Teresita Basa ini merasuki si Remy itu. Dan bahkan dia nanya ke suaminya, kenapa nih kok kalian itu nggak mau mengadukan kasus ini kepada polisi? Padahal kan si Teresita Basa ini udah jelasin ke mereka. Ya udah, sontak pada saat itu Joe mengatakan kepada Teresita Basa kalau mereka ini nggak ada barang bukti yang kuat untuk menuduh Alan. Dan akhirnya pada saat itu, coba kalian pikirin ya, Teresita Basa yang sosok yang mengaku Teresita Basa itu, dia bilang Alan Sowery ini telah mencuri perhiasannya dan memberikan perhiasan itu kepada pacarnya. Jadi mereka itu bukti-bukti sosok yang mengaku sebagai Teresita Basa itu memberikan bukti kepada pasangan suami istri itu. Dan akhirnya setelah mendengar hal itu dan mungkin ada bukti, pasangan suami istri ini memberanikan diri untuk mengadukan hal ini kepada kepolisian. Setelah mendengarkan hal ini, kepolisian dan detektif nggak bisa langsung percaya karena nggak mungkin lah ini di luar logika banget mereka mendengarkan hal ini. Bagaimana seorang arwah yang sudah meninggal itu bisa merasuki sosok seseorang dan menjelaskan kasus ini sepenuhnya, bahkan bisa menuduh siapa pelakunya itu. Dan akhirnya mereka menerima kesaksian ini dan menyelidiki sosok Alan Sowery ini siapa sih. Dan rupanya memang Alan Sowery ini tinggal di dekat daerah rumahnya si Teresita Basa. Dan ketika diperiksa di rumah sakit, memang si Alan Sowery ini juga pernah kerja di rumah sakit itu. Bahkan polisi juga mengetahui pada malam itu sebenarnya Alan itu memang direncanakan akan pergi ke rumah Teresita Basa. Dan akhirnya setelah beberapa bukti yang dikumpulkan itu cukup cocok, akhirnya polisi memanggil Alan Sowery dan menanyakan beberapa pertanyaan. Polisi menanyakan pada malam itu apakah benar Alan dia itu pergi ke rumahnya si Teresita Basa. Dan pada saat itu Alan Sowery mengatakan memang pada malam itu dia mau ke apartemen si Teresita Basa untuk memperbaiki TV-nya. Tapi ketika dia sampai di situ, dia mencoba memperbaiki TV-nya, dia ini nggak ada suku cadang yang mencukupi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang lagi, dia gagal memperbaiki TV itu. Nah di sini polisi juga langsung menanyakan apakah benar kamu sebagai pelaku ini. Tapi pada saat itu dia tidak mau mengakui dia
dia sebagai pelaku. Nah, akhirnya polisi menanyakan kepada pacarnya si Alan Sowery ini, apakah Alan Sowery ini pernah memberikan perhiasan dalam waktu dekat-dekat ini. Nah, uniknya pacar si Alan Sowery itu mengatakan iya benar, si Alan Sowery ini pernah memberikan perhiasan dalam waktu dekat ini. Dia itu bahkan pacarnya si Sowery ini mengatakan kalau misalnya mereka mau periksa perhiasannya silakan, mau ditunjukkan kepada teman-teman dekatnya si Teresita Basa dan keluarga Teresita Basa juga silakan, apakah benar nih ada beberapa perhiasan milik Teresita Basa. Dan akhirnya benar, pada saat ditunjukkan kepada teman-teman dan keluarga Teresita Basa, perhiasan itu adalah milik Teresita Basa. Setelah menerima beberapa bukti ini, si Alan Sowery benar-benar udah nggak bisa ngelak lagi. Kalau dia mengaku, iya benar, dia melakukan hal itu pada malam itu. Dia pergi dengan tujuan ya memperbaiki televisi di rumah Teresita Basa. Tapi pada waktu itu, akhirnya setelah dia keluar dari apartemennya Teresita Basa, dia memikirkan dia mau melakukan perampokan nih. Jadi dia berencana untuk kembali lagi ke apartemen Teresita Basa. Dan ketika dia kembali ke apartemen Teresita Basa, hebatnya Teresita Basa itu benar-benar nggak mencurigai Alan Sowery karena ini mereka udah saling kenal kan. Tapi ketika si Teresita Basa mau menutup pintu, dia kan berbalik dari nggak melihat si Alan Sowery lagi. Alan Sowery ada di punggungnya, dan ketika dia mau menutup pintu, Alan Sowery ini langsung menyerang Teresita Basa dari belakang seperti memeluk dan mencekik seperti ini, dan akhirnya menancapkan pisau di dadanya. Setelah dirasa Teresita Basa ini sudah meninggal dan si Alan Sowery ini sudah mengambil perhiasan yang dimiliki oleh Teresita Basa, Alan Sowery ini berpikir bagaimana caranya dia nggak ketahuan dia sedang mau merampok rumah itu atau merampok si Teresita Basa. Dan akhirnya dia kepikiran, oh iya, mungkin ini kasusnya bisa dilencengin dengan cara dia itu melepas semua pakaian Teresita Basa. Jadi dikira ntar kalau biarpun mayatnya ditemukan, jasadnya ditemukan, ini adalah kasus kejahatan wik-wik, bukan kejahatan perampokan. Dan bener aja dilepasin semua pakaiannya, habis itu ditutup oleh matras atau kasurnya Teresita Basa ini, dan matras itu dibakar oleh Alan Sowery. Dan akhirnya udah apartemennya ini terbakar habis. Tapi mengerikannya dari kasus ini yang gue perhatikan, akhirnya walaupun si Alan Sowery ini mengaku dia sebagai pelaku kejahatan ini, awalnya dia itu tidak mau mengaku dia bersalah atas kejahatan ini. Sangat mengerikan kan? Sangat mengerikan sekali Alan Sowery ini. Tapi pada akhirnya sekitar tahun 1979, 2 tahun kemudian, Alan Sowery ini mengaku dia bersalah dan akhirnya dia dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Dan akhirnya Alan Sowery ini dibebaskan pada tahun 1983. Nah, dari cerita Teresita Basa ini, seorang arwah yang bisa menyelesaikan kasusnya sendiri, kasus ini atau cerita ini pernah diangkat menjadi sebuah film yang judulnya itu adalah Suara dari Kuburan. Tapi ini versi Inggrisnya ya. Suara dari Kuburan memang kalau kita pikir secara logika nggak masuk akal gitu. Tapi di dalam film ini menjelaskan bagaimana caranya sosok-sosok yang menggunakan cara spiritual bisa menyelesaikan kasusnya. Jadi benar-benar nggak pakai logika ya film ini. Ini film-film yang menceritakan kasus-kasus paranormal, kasus-kasus horor gitu loh. Nah, kalau gue ngedenger kasus-kasus kayak gini juga, gue jadi kepikiran satu kasus yang ada di Indonesia. Dan gue sebenarnya juga nggak tahu ini merupakan urban legend atau kasus sebenarnya. Tapi kalau gue sebutin namanya kalian pasti tahu nih. Ini adalah kasus si manis jembatan Ancol. Nah, yang cerita yang gue tahu sih memang kasusnya ini dimana wanita bernama Mariam itu juga sama, akhirnya menjadi korban kejahatan dan dia itu menjadi penasaran, arwah penasaran kan, dan akhirnya dia mencari pelakunya siapa gitu. Dan ya kasus-kasus ini memang sering banget terjadi sekitar tahun 1990-an ke belakang gitu. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2000-an sekarang kan udah jarang banget kasus-kasus seperti ini ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih kasus-kasus seperti ini? Apakah mungkin seseorang itu yang sudah menjadi korban, sudah meninggal, arwahnya bisa kembali lagi dan menyelesaikan kasusnya sendiri? Apakah mungkin? Kalau kalian bilang mungkin atau enggak, silahkan tinggalin komentar kalian di kolom komentar ya. Gue sangat open minded banget. Gue penasaran juga apa yang kalian pikirin. Nanti bakal gue baca satu persatu kok. So itu dia guys video hari ini mengenai Teresita Basa, arwah yang bisa menyelesaikan kasusnya sendiri. Dan menurut gue juga wow, luar biasa ya kasus ini ya. Jadi thank you banget guys udah selalu support gue dan selalu nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu like dan share video ini juga biar semua teman-teman kalian, keluarga kalian mendapatkan informasi yang unik ini. So see you guys in the next video.